Sekarang aku mau temenin mertua aku untuk ke dokter. Sekalian, aku juga mau cek tangan aku ini. Mudah-mudahan gak kenapa-napa ya. Oke, Nia lagi sama papanya Mas Ardi ditemenin ke rumah sakit ini. Nanti kita akan ketemu Nianya di rumah sakit yang berikutnya. Ada 2 jadi. Tetap di Nianya, Bos. Jadi kan kita mau ke atas one day care. Kalau one day care tuh semua yang di one day care itu harus ada hasil serologi minimal. Jadi ya udah oke serologi dulu, soalnya kalau nggak ntar Desa siapa yang nemenin coy. Yang ada dia gemeter sendirian di ruangan. Ya udah gue serologi udah barusan. Ini nungguin Nyonya Bos belum nyampe makan. Tadi dia habis suntik. Jadi kan tangan sebelah kiri dia itu tendonnya bermasalah. Jadi susah dan sakit banget kalau dibuat buat naik kayak gitu. Kemarin tuh 10 hari lalu udah ke dokter. Dokter udah bilang sama dia untuk nggak main golf. Selama 10 hari dia masih main golf, dia curang. Alhasil sakit lagi, akhirnya dia disuntik. Terus sekarang ngeplek tangannya. Udah gitu dia mau makan katanya, gue udah bilang buruan kesini gitu. Udah harus suntik yang iron. Jadi dia itu kemarin pas waktu di Amerika itu sempat kontrol check up. Nah, dokter Amerika ini sudah bilang kalau iron dia itu bermasalah. Iron dia itu bener-bener jauh di bawah standar dan saturasinya bener-bener jelek banget. Kalau menurut dokter Amerika, kekurangan iron itu bisa menyebabkan satu, dia tuh cepet capek. Emang bener dia cepet capek dan ngos-ngosan, dia nggak bisa olahraga orangnya. Kedua, itu bisa bikin dia tuh suka longkap-longkap. Jadi tuh kayak mikirnya loadingnya suka agak lama, dia bilang gitu. Terus yang ketiga, itu kabur saat melihat. Jadi selama ini dia pikir dia tuh silinder. Mungkin ada juga silinder, tapi ternyata si iron ini punya dampak yang lumayan besar dalam masalah penglihatan. Dokternya bilang, ya udah kamu harus suntik karena ini parah banget, dia bilang kayak gitu. Tapi dia bandel, dia nggak mau suntik. Dia bilang, oh ya ntar nanti di Indonesia aja segacam. Dan dia ngerasa kalau yang dia lihat itu kabur itu menurut dia masih normal aja, nggak apa-apa. Kan orangnya gitu ya, nggak pernah notice dia tuh. Apalagi soal kesehatan dia sendiri. Akhirnya udah pas balik ke Indonesia, terus kejadian kemarin soal juga itu lumayan sangat menampar dia. Dan disitulah Tuhan tegur dia untuk lebih jangan nyepelein kesehatan. Akhirnya dia mau untuk di MRI soal tangannya itu. Terus udah gitu dia juga mau akhirnya disuntik iron. Karena emang ya semoga aja abis disuntik ini benar kata dokter Amerika kalau matanya dia tuh jadi penglihatan lebih clear. Karena bukan cuman, ternyata kaburnya itu bukan cuma karena silinder, tapi karena emang zat iron di tubuh dia tuh yang segitu rendahnya bikin dia tuh kayak gitu. Cuman gue takut ya coy. Kata dokternya kalau abis disuntik dia bisa lebih semangat lagi. Sekarang aja dia udah semangat banget, energetik coy. Lalu tuh kenapa? Gak kenapa-napa nih, tangannya masih kok. Itu yang tadi gue bilang tangan dia keplek, mau lihat nggak? Enggak, tapi yang sepatu itu nih keplek coy. Tuh. Lu apain juga dia nggak apa-apa. Ntar dulu deh lawak banget tau. Tapi untung ini yang kedua kali. Boleh buka masuk gue? Hari ini lu mending banget, kemarin lu teriak-teriak udah. Karena kemarin tuh banyak banget ya kan, yang pertama kali. Karena aku udah sakit, gak bisa gerak itu sebulan setengah lama. Jadinya pas tapi masih mau main golf kan? Sebulan setengah itu sampai akhirnya benar-benar gak bisa gerak. Oke, gua ke dokter. Itu, wih, Tuhan sakit banget, sumpah. Nah udah gitu, sehari setelahnya atau 2 hari setelahnya enak banget. Gue udah lama gak ngerasain seenak itu, udah sebulan setengah. Langsung gue hajar pak. Tapi sih ya sebenarnya ini udah enak dan gak masalah kalau misalkan gue terus gitu. Enggak cuma dong. sedikit aja sakit. Mau pulih 100% atau enggak? Maunya ngabisin waktu dengan senang aja. Jadi kalau misalkan disuruh 10 hari disuruh diam, tiba-tiba hari kelima harusnya ada satu kesempatan untuk gue ada acara yang menyenangkan. Itu kenapa kalau tanya yang gue nggak suka dari Ramadan ini barusan. Jadi gini, kan aku itu orangnya sangat
hanya peduli sama pandangan orang-orang terdekat gitu. Jadi kayak misalkan dulu aku itu banyak teman-teman cowok, lebih banyak teman-temannya cowok daripada cewek. Aku paling gak suka kalau misalkan dibilang kayak Reski gitu-gitu. Waktu zaman dulu gue sebelum nikah, nyokap gue tuh bilang nanti kan nggak enak dilihat orang gue temenan, nggak ada masalah deh harusnya gitu. Nah nanti orang lihatnya gini, bodo amat gitu. Setelah itu gue nikah dan nikah, Ardi juga tahu teman-teman gue cowok-cowok gitu. Tapi setelah menikah itu maksudnya setelah beberapa tahun, maksudnya akhirnya gue mau nggak mau harus menerima kalau hidup itu harus ya gitu, harus mikirin juga pendapat orang luar karena untuk Meskipun menjaga pasangannya nggak apa-apa. pasanganku nggak apa-apa. Ini sekarang bentar lagi nih aku, aduh udah malam sudah datang. Maaf. Ibu ini banyak banget ya. Kemarahan ibu makan ibu. Nggak usah. Biarin aja ya. Karena soalnya katanya takut bentar rumah sakit aku berantem. Nggak apa-apa. Ya, tuh ibu di sini. Apa namanya nih sekarang nih bentar lagi udah mau selesai. Walaupun ini sakit banget ya kayak kental. Tapi ternyata kayak dosis yang dikasih sama disuruh sama dokter di Amerika sama di sini beda. Oh gitu. Ya jadi kata di sini karena mungkin apa dia bilang badan orang luar negeri nggak seperti kita yang dikasih. Jadi dosisnya dibesarin. Dikecilin. Oke. Dikecilin. Karena kan di situ kan agak lebih berisi ya banyak kan. Mungkin. Atau juga mungkin di sini aku tadi sebenarnya aku juga ngikutin kata-kata dokternya. Dokter yang di sini terusan udah gitu, terus ini juga aku mau dites dulu maksudnya segini kenapa-napa nggak ya, soalnya katanya tuh ada abis ini ada efek samping. Iya katanya masa dia nanti lebih energi. Itu mungkin besok kalau misalkan abis ini aku Ya dia bisa melihat dunia lebih lunglai ya. Enggak, lebih lunglai sih. Kan ini kayak bisa agak apa dulu, agak bisa ini setelah ini Side effect-nya. Iya. Tadi kan gue bilang efek samping, side effect sama dong. Iya betul. Yeah, sorry, I don't know Indonesian language. I don't know bahasa. Bodo amat. Apa namanya efek sampingnya itu bisa lambung, terus lambungnya. Ya lambung. Masalah di lambung, terus bisa pusing. Jadi kayak harus banyak yang perhatiin. Nggak usah. Jadi habis ini makan lambung sepitan, you know. Abis ini kan aku itu dulu, offset dulu. Hah? Nah tadi listen carefully. Sumpah kapan gue pulang lihat dong sekarang nyusul. Ya kan ini nggak main. Nah, Ya masa kayak gini mana? jadi Dan nanti kalau abis dia udah selesai ini, dia bisa melihat dunia lebih. Cemerlang. enggak dulu. Ini pelajaran yang bisa diambil adalah buat kalian kalau misalkan kalian ada rasa sakit sedikit jangan dibiarkan. Iya. Enggak, bukan kan gue selalu bilang nyonya bos, gue ngomong itu berdasarkan informasi dan knowledge. Bukan berarti gue sudah di situ. Iya, tapi kamu sudah mengalami. Bukan. Udah ngalamin aja, masih batu. Enggak, gue belum karena gue yang barusan gue omongin itu kan masukan buat orang-orang. Iya, kenapa kamu Karena bisa ngomongin kan karena kamu juga sudah mengalami. Tapi gue juga belum balik yang benar. Ya, tapi setidaknya kan sudah mau. Ya, kan benar menolak. Ya, tadi mau, tapi belum berhasil. Pokoknya kalau misalkan ada sakit itu jangan dibiarin karena sama aja kayak masalah. Misalkan ada apa dipendem, lama-lama jadi gunung terus tiba-tiba. Gitu. Ya kan? Ya, karena itu tanda juga. Itu right. Iya. Tanda kalau ada sesuatu nih yang harus kamu cek. Iya, pokoknya balik lagi kalau misalkan apapun yang terjadi di dalam hidup kamu pasti sudah ada rencana Tuhan dari tanda. Jadi kayak misalkan lagi sakit atau apa itu sebenarnya tanda dari Tuhan. Hey, kamu butuh istirahat, kamu terlalu terburu-buru atau apa gitu. Ya. Begitulah.